Arya Dinat, Arya Pranata, Arwin Keren, Bagus Ardiansa, Dan Salmajid, Dava, Dika Prastio, Andika Pramana, Dimas Praditya, Fahri Ramadana, Habib Nasution, Ihsan, Ibrahim Mofi, Leonardi Manggar, Muhammad Juardi, Muhammad Fadil, Maulana Fahroza, Muhammad Fakir, Muhammad Rasya, Muhammad Ridwan, Muhammad Ridho, Muhammad Hasbi, Muhammad Ikrom, Muhammad Bagus, Fatil Al-Karim, Muhammad Rehan, Rahmat, Ridho Arfiansa, Rifki, Sandi, Septian, Tito, Saifa, Febrian Haryanto. Nah, di sini kita akan belajar tentang instalasi tenaga listrik, satu fasa dan komponennya. Di sini ada sejarah tenaga listrik. Di sini itu akan menunjuk kalian membaca siapa yang bersedia untuk baca. Apa baca? Enggak, siapa? Yang baca aja. Iya, maju. Yang kuat ya, Bang? Sejarah tenaga listrik. Listrik merupakan kebutuhan primer di era sekarang. Tahun 1931 sampai 1832. Elektromagnetik terciptanya listrik Januari 1982. Sejarah tentang pusat pembangkitan tenaga listrik. Yang lain berarti terlepas. Yang pertama di kota London, Inggris, lalu disusul oleh New York, Amerika. Pada September di Indonesia, sejarah kebangkitan tenaga listrik di Gambir, Jakarta, Medan, Batau, Madura, Jakarta, Bandar Semua, Bandung, Tengah, Surabaya, Bandung, Medan, dan Di sini kan ada sistem tenaga listrik. Jadi sistem tenaga listrik itu terdiri atas pembangkit, transmisi, distribusi, dan beban. Ada sumber pembangkit listrik itu berupa air, uap, angin, panas bumi, dan lain-lain. Nah, dari pembangkit sebelum ditransmisikan tegangan dinaikkan untuk mengurangi lebih daya. Jadi sebelum didistribusikan tenaga kembali diturunkan sesuai dengan kebutuhan beban. Ini adalah gambar dari sistem tenaga listrik. Siapa yang bisa jelasin gambar ini? Yang udah pernah dipelajari? Siapa yang sekarang yang bisa jelasin? Gak apa-apa salah, Bang. Kita kan di sini lagi belajar. Sandi bisa. Gak apa-apa salah. Bapak salah. Kayak ini kan kayak ada beberapa pembangkit, ada pembangkit PLTA, PLTP, PLTGO, PLTU, PLTGU. Jadi kan ditransmisikan ke Teramo GI kayak gitu. Siapa yang bisa? Gak apa-apa salah. Daris bisa Daris. Gak apa-apa salah, Bang. Bisa. Siapa yang bisa? Ibrahim Novi. Semalam siapa yang bisa? Mana Ridho? Ridho mana? Baca aja namanya. Oh, kau sini. Jelasin ini, Pak. Bisa kan? Gak apa-apa salah jelasin. Oh, enggak kan. Baca nama aja, Pak. Jadi mana? Gak apa-apa salah. Gak tahu sama sekali. Gak tahu. Siapa yang tuh? Tidak. Enggak. Berapa ya ini?
dari pembangkit masuk ke Pembagiannya ada berapa? ada 5 PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU. Pembangkit. Transmisian ke lampu GI. Apa ya guys? Sini nggak? Transmisian ke lampu GI. Turunkan. Ya, diturunkan dari 20 ke 150. Nah, terus distribusikan ke salah distribusi yang listrik nih. Terus Yang listrik listrik dialirkan ke rumah. siapa yang bisa jelasin? Bisa. Padahal nah, di sini ada instalasi listrik satu fasa. Dari sebuah instalasi listrik yang menggunakan dua buah kabel ini, yaitu kabel yang memiliki tegangan dan kabel netral. Sumber listrik kita peroleh dari pembangkit PLN yang mengalirkan menuju rumah-rumah sehingga kita dapat menggunakan peralatan-peralatan listrik yang dibutuhkan. Jadi di sini kalau pengantar yang digunakan untuk fasa atau sumber tegangan, yang kedua kalau pengantar yang digunakan untuk nol atau netral. Di sini ada gambar kabel lampu. Yang kabel hitam apa? Siapa yang tahu? Yang kabel merah? Yang hitam? Yang merah? Yang kuning sama yang hijau? Tahu ya? Yes. Di sini ada tata definisi pemasangan instalasi listrik satu fasa. Biasanya lebih mudah karena hanya digunakan kedua buah fasa. Untuk dapat mengerti berapa persen listrik dari instalasi satu fasa, kita melihat CB yang digunakan pada instalasi tersebut. Jadi untuk dari menghitung arusnya itu I sama dengan P per P. Nilai tegangannya di Indonesia itu 220 volt. Jadi kalau dayanya yang terpasang 250, MCB yang terpakai berapa ampere? 1,2. Kalau daya yang terpasang 450, ini tabelnya ya. Yes. Kabel. Ini adalah beberapa jenis kabel. Ada kabel NEA, kabel NEE, kabel NEM, sama kabel NEA. Jadi kabel NEA ini sering digunakan di rumah dan gedung dengan inti kabel yang terdiri dari 1 sampai 4 titik dan kami dengan lapisan isolasi. Oke, di sini ada beberapa komponen instalasi tenaga listrik. Apa aja komponen instalasi tenaga listrik? Yang pertama, stop kontak, MCB, Saklar. apa? Apa tadi? Oh, saklar. Terus oh, apa lagi komponen listrik yang kalian tahu apa? Pipa. Sepeda. Pipa. Elbow. Pipa. Pipa. Jadi itu ada beberapa komponen listrik ya. Jadi ini sebuah perangkat listrik bukan
Tengah deh. Bukan tengah, sabar. Tengah. Sama. Saklar seri siapa? Siapa lagi? Yang mau gambar simbol saklar seri? Yang bisa gambar saklar seri? Ya, sini ya. Saklar seri. Ya, saklar seri. Gambar saklar seri. Dua, oke, Pak. Baca, Pak. Bisa baca, Pak? Iya, ada. Iya. Banyak lagi udah begitu. Ya, kamu tanya, tanya. Sekarang yang ketiga, saklar silang. Siapa lagi yang bisa gambar saklar silang? Sini ada, Pak. Saklar silang siapa? Ahmad Al-Fahri. Saklar silang. Di samping saklar silang saja, Pak. Oh gila typo. Hilang. Jadi di sini ada beberapa saklar dan ada simbolnya gimana konstruksinya, skema instalasinya kemana, skema hubungan pelaksananya kemana. Jadi di sini siapa yang berani, yang bisa gambar skema instalasi saklar, ya saklar seri. Akan aja. Skemanya ya, skema instalasinya. Temanya. Siapa yang bisa? Ini yang apa namanya? Harus berani lah, Bang. Apa ya? Piring ya? Panggil ya satu-satu ya. Siapa namanya? Indra. Admin. Ah, baju Indra. Skemanya, Bang. Skema instalasi saklar seri. Itu. Ini. Itu ah. Aku udah berapa? Ya, skemanya. Skema instalasi. Ini kan skema salah.
Ada nggak kalian mau gambar lagi? Ada. Yang mau praktek mulai gini. Praktek kamar pertama nasi panel. Apa nih? Dari buat iya. Udah paham? Fungsi pipa Melindungi kabel. melindungi kabel saluran penghata. Di sini ada beberapa jenis filament listrik. Yang pertama ada MCB. Kepanjangan dari MCB apa? Menyatu sirkuit breaker. MCB adalah miniatur sirkuit suatu peralatan pengalihan listrik. Mana bang kau juga video. Bang, Kau lihat ini. Apa ini? nah di sini dari sistem tenaga listrik yang mampu untuk membuka dan menutup listrik pada semua kondisi. Jadi gambar MCB itu kayak gini ya. Gambar MCB. Ini ada MCCB. MCCB adalah pemutus sirkuit tebakan menegang. Dalam memilih sirkuit breaker ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Kemana bang? Udah kita gitu. Di sini ada beberapa yang harus dipertimbangkan dari MCCB. Yang pertama, karakteristiknya dari sistem di mana sirkuit breaker tersebut dipasang. Dan yang kedua, ada kebutuhan akan kontinuitas pelayanan sumber daya listrik. Dan yang ketiga, aturan dan standar proteksi yang berlaku. Yang ketiga ada pengaman listrik yang namanya ELCB. ELCB itu pengaman arus bocor tanah atau disebut dengan saklar pengaman arus sisa. Yang bekerja dengan sistem diferensial atau melindungi saat ada yang kesetrum. Nah, sekarang tugas kita yaitu latihannya menggambar jadwal sederhana instalasi lampu tunggal dengan saklar tunggal. Itu ya tugasnya. Siapa yang bisa menggambarkan ke depan? Gambar diagram sederhana instalasi lampu tunggal dengan saklar tunggal. Oh, gambar diagram sederhana ya, instalasi lampu tunggal dengan saklar tunggal. Perhatikan kawannya yang depan. Kawan ya. Mana?
Jadi kurang lebihnya kayak gini ya, gambar diagram sederhana di kelas tunggal dengan skala tunggal. Ini dicatat ya, ditulis tugasnya. Ya, Bu. Angkanya Bu ya. Yang udah siap bawa ke depan aja ya. Bawa aja. Nih, lu ya, Pi. Udah kemarin tuh. Lagi bang, kabar lagi. Bawa aja, nggak apa-apa. Pokoknya bawa aja. Nanti dibawa. Ada aja.
memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dan yang ketiga, apa syarat utama dari kabel yang digunakan dalam instalasi listrik satu pasang. Jadi minggu depan